Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sinta Wirandia Putri, NIM 18043091. Di sini saya akan menjelaskan tugas 6 dari analisis laporan keuangan mengenai analisis common size PT 3 Pilar Sejahtera Food, Tbk, dan entitas anak. Di sini saya akan menjelaskan profil dari perusahaan, yaitu nama perusahaan PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak atau bisa disingkat dengan TPS Food. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan TPS Food yaitu bergerak pada industri makanan. Tahun pendirian tahun 1992 di Kabupaten Sragen. Jenis perusahaan yaitu perseroan terbatas terbuka. Modal dasar awalnya yaitu 3.800 miliar rupiah. Lanjut, modal dasar tersebut terbagi atas 135 juta saham kelas A yang masing-masing saham bernilai nominal Rp500. Yang kedua, 18.662.500.000 itu untuk saham kelas B yang masing-masing saham bernilai nominal Rp200. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 4.787.500.000 saham yang terdiri dari yang pertama 135 juta saham kelas A atau dengan nilai nominal sebesar Rp500 per lembar saham atau sebesar Rp67.507.000. Yang kedua 4.652.500.000 saham kelas B atau dengan nominal sebesar Rp200 per lembar saham atau sebesar Rp930.500.000. Jenis produk yang dikeluarkan oleh TPS Food yaitu seperti makanan dasar dan makanan konsumsi. Seperti yang kita ketahui, makanan dasar merupakan jenis produk yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Sedangkan makanan konsumsi yaitu produk makanan yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen akhir. Produk makanan produksi TPS Food telah memenuhi syarat mutu dan memperoleh sertifikat standar nasional Indonesia. Contohnya saja untuk makanan yang dikonsumsi seperti taro, mie kremes, gulas, dan bravo. Untuk makanan dasar yaitu seperti bihunku, bihun jagung, tanam jagung, bihun superior, mie ayam telur 2. Nah, selanjutnya untuk analisis common size PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak, itu saya akan menjelaskan di Excel terlebih dahulu. Nah, ini laporan posisi keuangan konsolidasi pada PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak. Ada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Dan ini analisis common size-nya. Untuk mendapatkan analisis common size pada tahun 2016, itu contohnya pada kas dan setara kas pada tahun 2016 dibagi dengan jumlah keseluruhan aset. Begitu juga dengan tahun 2017. Kas dan setara kas pada tahun 2017 itu dibagi dengan jumlah aset pada tahun 2017. Begitupun seterusnya. Untuk piutang usaha pada tahun 2017 itu dibagi juga dengan jumlah aset pada tahun 2017. Dapatnya 24% untuk tahun 2017. Untuk aset lancar itu pada tahun 2017 analisis common size-nya dapat 52%, dan pada tahun 2018 itu 53%, pada tahun 2019 itu 51%, dan pada tahun 2020 itu 70%. Begitupun seterusnya, cara mencarinya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Begini penampakan dari grafik dari analisis common size pada laporan posisi keuangan PT TPS Food.
Selanjutnya, untuk laporan laba rugi, saya juga menggunakan data dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Ini analisis common size-nya. Untuk mendapatkan analisis common size, contohnya saja pada beban pokok penjualan pada tahun 2016, itu dibagi dengan pendapatan atau penjualan pada tahun 2016. Begitupun dengan beban pokok penjualan pada tahun 2017, beban pokok penjualan pada tahun 2017 dibagi dengan pendapatan atau penjualan pada tahun 2017. Begitupun seterusnya. Selanjutnya untuk laporan arus kas, itu saya tetap menggunakan data pada tahun 2017 sampai 2020, dan ini analisis common size laporan arus kasnya. Nah, untuk mendapatkan persenan dari laporan arus kas, yaitu contohnya saja pada penerimaan kas dari pelanggan, itu pada arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, pada tahun 2016 itu penerimaan kas dari pelanggan. Penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2016 ini dibagi dengan arus kas neto dari aktivitas operasi, dapatnya 4%. Begitu juga dengan tahun 2018, penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2017 dibagi dengan arus kas neto dari aktivitas operasi, dapatnya 3%. Begitu juga dengan arus kas dari aktivitas investasi pada pembelian aset tetap pada tahun 2017 itu dibagi dengan arus kas neto untuk aktivitas investasi pada tahun 2017. Dapatnya 46%. Dan pada tahun 2018 itu pembelian aset tak berwujud, contohnya saja, dibagi dengan arus kas neto untuk aktivitas investasi pada tahun 2018 juga. Dapatnya 4%. Dan begitu juga untuk arus kas dari aktivitas pendanaan. Contohnya penerimaan pinjaman dari pihak berelasi pada tahun 2017 dibagi dengan arus kas neto untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2017. Begitupun seterusnya. Dan ini grafik mengenai arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis common size ini di Microsoft Word. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis common size pada PT 3 Pilar Sejahtera Food, Tbk, dan entitas anak. Di sini saya akan menjelaskan analisis common size pada laporan posisi keuangan. Bisa dilihat pada tahun 2017 sampai 2020 itu mengalami ketidakstabilan pada pos-pos laporan posisi keuangan, dan ini grafiknya. Berdasarkan laporan posisi keuangan yang disusun dalam presentasi per komponen tersebut, terlihat bahwa selama 4 tahun telah terjadi perubahan pada komposisi, baik itu aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sana dapat kita lihat bahwa aset lancar mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, sedangkan aset lancar mengalami penurunan setiap tahunnya. Kemudian untuk liabilitas lancar itu setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan liabilitas lancar setiap tahunnya mengalami kenaikan, dan untuk jumlah ekuitas setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Selanjutnya, pada laporan laba rugi, itu terlihat ketidakstabilan karena pada tahun 2017 sampai 2020 itu mengalami kenaikan dan penurunan. Dilihat berdasarkan perhitungan pada laporan laba rugi, bahwa selama 4 tahun mengalami kenaikan dan penurunan, terlihat dari tahun 2017 sampai 2020. Laba bersih setiap tahunnya mengalami kenaikan dari 7% hingga 64%. Dan terlihat juga pada pos beban pokok pendapatan yang mengalami ketidakstabilan. Ketika pos laba usaha mengalami ketidakstabilan, maka pada pos laba usaha juga terpengaruh terhadap laba bersih dan laba bersih komprehensif tahun berjalan. Selanjutnya, pada laporan arus kas.
Pada laporan arus kas dapat kita lihat bahwa arus kas aktivitas operasi mengalami ketidakstabilan. Hanya saja pada tahun 2020 arus kas pada aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar 17%. Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Di sini dapat dilihat bahwa analisis common size pada laporan arus kas aktivitas investasi mengalami ketidakstabilan. Hanya saja pada tahun 2019 aset tetap pada aktivitas investasi mengalami peningkatan sebanyak 95% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar 7%. Yang terakhir itu arus kas dari aktivitas pendanaan. Dapat kita lihat pada tabel dan grafik bahwa ada analisis common size pada laporan arus kas aktivitas pendanaan mengalami ketidakstabilan. Hanya saja pada pelunasan pinjaman dari pihak berelasi mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar 96%. Selanjutnya, kesimpulan. Jika ditinjau dari laporan laba rugi, PT TPS Food pada tahun 2017 sampai 2020, penjualan mengalami penurunan, sehingga laba kotor yang dihasilkan juga menurun. Perusahaan banyak mengurangi biaya usaha untuk menekan turunnya laba. Ini terbukti berhasil karena laba bersih yang dihasilkan meningkat walau tidak signifikan. Selain itu, perusahaan banyak memperoleh pendapatan di luar penjualan utama, sehingga laba bersih setelah pajak yang diperoleh presentasinya meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun jumlah tidak signifikan, namun apabila ditinjau menurut jumlah nominalnya, laba yang didapatkan menurun. Untuk kinerja keuangan pada PT TPS Food belum memenuhi kriteria standar keuangan yang baik, dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba juga kurang optimal. Saran untuk perusahaan TPS Food dapat melakukan analisis tersendiri juga untuk menilai sendiri bagaimana tingkat kinerja keuangan perusahaannya, sehingga perusahaan dapat menilai dan melihat berapa banyak perubahan atau progres yang telah tercapai dalam satu periodenya. Dengan begitu, perusahaan akan dengan yakin memastikan bahwa perusahaannya layak untuk menjadi tempat para investor yang ingin menginvestasikan dananya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.